Hai everyone, hai, selamat pagi. Yes, saya mau kasih lihat nih, ini adalah bazar edisi Mei Juni. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan, bisa lihat di highlightsnya Bazar Indonesia, cara mendapatkannya ya. Edisi ini cukup menarik karena ini adalah edisi anniversary Bazar Indonesia. Plus, kalau dari bulan lalu kan saya sudah sering share tuh di Instastory saya ya. Perjalanan saya menjadi salah satu juri bersama Mbak Afi dan juga Sabrina dan tim Bazar untuk Bazar Beauty Awards. Nah, the result are in. Yes. Jadi yang sedang mencari produk-produk skincare, kosmetik, unggulan apa saja, bisa disimak rekomendasi Bazar melalui Bazar Beauty Awards 2021 ya. Oke, yes. Nah, tamu Brunch with Dave kali ini adalah Sivia, karena Sivia adalah digital cover bazaar.co.id. Jadi teman-teman bisa lihat petikan wawancara dan juga foto-fotonya bagus-bagus sekali. Dan saya pikir akan menarik kalau saya juga membagi pengalaman obrolan saya bersama Sivia dengan teman-teman penonton setia Brunch with Dave. Yes? Nah, ini sudah hadir Sivia Aziza. Coba kita live langsung. Okay, we are conducting. Hai. Minal aidin, sayang. Sama-sama. Aduh, ini biar nggak pada kaget ya. Sivia itu nggak akan pernah bisa mengganti memanggil saya dengan Om Dave karena aku tuh pertama kali kenal, which is fine, I'm very proud of it. Karena aku tuh pertama kali kenal Sivia umurnya masih 10 tahun. Oh my God, 10 tahun di Idola Cilik. 10 Itu tahun tahun. berapa ya? 2008. Oh my God. Sekarang aku 24. Oh my God. Oh. Tapi ya, Sivia, Apa? waktu pertama kali ikut Idola Cilik itu, apakah kamu Hmm. menyangka kalau akhirnya kamu bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang ini? Enggak. Enggak. Enggak sama sekali. Karena dulu kan emang niatannya kan emang ya anak les nyanyi, anak les musik yang pengen nyobain, coba ikutan semacam kompetisi, semacam festival gitu. Aku nggak bisa bilang itu festival sih, tapi semacam kompetisi gitu yang Yeah. yang menilai tuh orang yang nggak kenal aku gitu. Sebetulnya pengen tahu aja sih gitu. Aku sebagai anak les gitu. Oke. Apa yang paling kamu rasa berubah dari kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang? Dari segi apa dulu? Karena dari dulu tuh aku tuh selalu mikir gini, okay, we have always know that you got the talent to sing. Kita tuh selalu berpikir bahwa kayaknya nih anak emang pengen gedenya jadi penyanyi deh. Itu benar apa Iya, enggak? betul. Oke. Dan look at you now. Yang aku juga pengen bahas. Aku tuh nggak akan pernah bisa lupa bagaimana mamamu mendukung, mengantarkan setiap kali latihan, setiap kali kita syuting, prosesnya tuh sangat panjang, bulanan, dan kita tuh kayaknya seneng banget ngelihat dukungan mama. Aku tuh pengen tahu, apakah orang tuamu itu very supportive of your dreams towards becoming a Oke. performer? Alhamdulillahnya maksudnya aku punya orang tua yang ya terbilang suportif gitu karena mereka gitu kalau misalkan emang sukanya apa ya lakuin gitu asal bisa ya sesimpel bisa tanggung jawab aja sih sama apa yang aku pilih gitu kayak sekarang Okay. aku memutuskan untuk jalan sebagai musisi yang independen, nggak ikut label besar gitu, aku jalan sendiri. Terus itu kan resikonya sebetulnya kan banyak. Terus juga kayak susahnya tuh susah banget gitu. Maksudnya menjalankan musik secara independen tuh susah banget gitu. Tapi aku disupport banget sama keluargaku dan kebetulan manajerku kakakku sendiri gitu. Jadi kayak memang semua tuh orang dalam lah gitu. Alhamdulillahnya orang-orang yang memang tahu aku gitu. Jadi itu sangat membantu gitu. Jadi aku bisa bilang yang support nggak cuma
orang tuaku, tapi juga kakak-kakakku juga support banget gitu. Oke. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata Sivia juga sempat rasa nggak percaya diri karena sebagai musisi tapi belum punya karya quote unquote Iya, album atau single yang benar. Really? iya, iya, sempat waktu aku break 2 tahun itu dari Hmm, musik, jadi aku selesai dari Blink sama teman-teman hmm, Blink gitu, terus aku break 2 tahun nih Om Div. Aku hmm, break 2 tahun, terus pengennya sih tetap dikenal sebagai Sivia penyanyi, tapi nggak ada lagunya lagi, nggak punya karya lagi, tapi tetap pengen dikenal sebagai sebagai penyanyi gitu. hmm. Kadang jadi kayak gimana ya, ngapain ya, harus ngapain ya gitu. Nah itu tuh aku lumayan ini sih, maksudnya ngelihat musisi-musisi lain gitu kalau lagi manggung di festival-festival, aku lumayan kayak pengen deh, tapi gimana ya caranya gitu. Karena aku dulu selalu mikir kalau misalkan memang aku memutuskan untuk balik lagi ke musik, aku harus tahu aku maunya bikin musik yang kayak gimana. Apakah Hmm, aku akan bikin sendiri atau aku akan minta tolong orang lain gitu. Aku pengen jelas gitu semuanya. Jadi nggak wah ojok-ojok tiba-tiba masuk ke musik tapi nggak jelas gitu musiknya, karyanya gitu. Aku nggak mau kayak gitu gitu. Jadi itu tuh lumayan yang bikin aku kayak banyak takut, banyak nggak percaya hmm. diri dan lain-lain, insecure Oke. gitu-gitu kali ya. Apa yang terjadi di proses break itu kan tadi Sivia bilang ada rasa insecure, takut, menimbang bikin lagu sendiri atau minta lagu ke orang lain sampai akhirnya rilislah Love Spell. Love Spell 2020 ternyata ya tadi aku lihat di Spotify. 2020, kalau single pertamanya banget si New York yang memang ada di album Love Spells itu September 2019 gitu. Oh, I see. Oke. Mm-mm. Apa yang terjadi di rentang perjalanan itu sampai akhirnya Sivia memutuskan untuk karena Love Spell itu semua kamu bikin sendiri kan? Bikin sendiri. Oke. Sehingga akhirnya nemu tuh ilhamnya. Oke, bikin lagu Mm. sendiri nih kayaknya gue. Itu awalnya yang akhirnya aku kayak oke, kayaknya gue bikin lagu sendiri deh. Karena awalnya kan nggak percaya diri banget Om Dave untuk bikin lirik. Hmm. Karena kan aku orangnya lumayan guyon gitu ya. Maksudnya ada tuh kayak gitu-gitunya. Terus aku kayak nggak kebayang gimana ya caranya bikin lirik lirik yang serius apa segala macem yang bisa orang lain mengerti juga. Oh, kayaknya gue jauh banget tuh dari situ gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Tapi ternyata oh bisa ya kalau ternyata aku menerima perasaan yang memang aku sedang rasakan gitu, yang aku miliki pada saat itu gitu. Iya, pada saat itu aku ngerasa gitu. Jadi ya lagu pertama yang aku tulis karena patah hati gitu. Oh, jadi itu Gitu. cerita klasik ya. Kalau para seniman itu katanya Iya, betul. karya-karya terbaik mereka tuh lahir ketika mereka sedang broken Benar. hearted. Benar. Tapi itu beneran beneran nyata adanya gitu. Aku nulis lagu bener-bener 15 menit kayak oh, bisa ya ternyata gitu. Walaupun abis itu aku revisi lagi. Cuma kan maksudnya kayak apa base-nya tuh aku udah ada gitu. Aku bisa bikin sendiri gitu. Okay. Was it your first broken heart? Iya, iya deh. Ah. Aduh, Itu untuk lagu yang mana malu. sih? Soalnya aku Itu tuh pertama sukanya yang kali banget aku yang Storm. Oh Storm. Aku tuh Mhm. nebaknya itu lagu Goodbye apa Broken apa Oh, Tumbling Heart. Goodbye Rambling Heart. Goodbye Rambling Heart Ah. itu tuh paling terakhir aku bikin Om Div justru. Jadi Oh, oke. kayak ya udahlah kalau misalkan memang harus udahan ya ya udah. Waktu itu di saat aku masih marah. Nah, Goodbye Rambling Mm-mm. Heart ini aku eh, menjelaskan ke orangnya, ya pokoknya ini tentang kayak kehilangan seseorang tapi it's your loss not mine gitu. Di saat masih marah tuh kayak gitu aku penjelasannya ke orang-orang gitu. Cuma sebetulnya Ah. di Goodbye Rambling Heart aku lebih menjelaskan tentang kayak ya udahlah gitu, let go aja gitu. Oke. Yang aku juga pengen tahu, apakah orang itu tahu bahwa peristiwa kalian itu menjadi sebuah karya? Did he know? Oh ya, tahu banget jadi satu album. Tapi aku juga maksudnya aku nggak yang gimana-gimana. Maksudnya aku kayak ya udah biarin aja dia tahu gitu. Karena menurutku itu juga salah satu bentuk proses aku. Jadi ya ya udah gitu, embrace aja. Apa yang kamu pelajari Gitu. dari pengalaman patah hati tersebut, Sivia? Hmm,
kayak sesi curhat ya. Eh, Aku pengen tahu. eh, yang aku pelajari mungkin lebih kayak ini kali ya Om nih, kayak jangan maksain sesuatu aja sih menurut aku gitu. Jangan terlalu Hmm, ngoyo gitu. Gimana ya? Iya, jangan hmm, terlalu maksain sesuatu. Kalau misalkan emang enggak ya ya udah gitu. Aku juga maksudnya aku enggak nyalahin siapa-siapa gitu di my past relationship gitu, tapi maksud hmm, aku kayak ya ya udah gitu, kayak jangan terlalu maksain, terus aku juga jangan terlalu, aku bisa bilang aku sangat dominan gitu. Kayaknya memang hmm, perempuan tuh emang nggak boleh terlalu dominan ya gitu, boleh dominan gitu tapi di beberapa bidang aja deh, kayak misalkan alpha di menjadi alpha di karirku gitu, di musik aku hmm. ya nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau di hubungan gitu kayaknya hmm, nggak bisa gitu ya kayaknya gitu. Jadi kayak aku banyak belajar sih sebetulnya gitu Oke, dari empat Jill. setengah tahun kemarin Oke, oke. gitu. Ini kan pendapat pribadi ya, because I have always found dominant female, alpha female are very sexy. Gak tahu kenapa appeal-nya tuh beda banget ya. Oke, Gitu nah, ya. aku juga pengen tahu ini dong, karena kan aku banyak ngobrol sama generasi seumuran Sivia yang memang punya cita-cita tuh untuk menikah muda. Kalau kamu kepikiran nggak untuk melakukan hal itu? Emang iya ya Om Dave, aku Yes, katanya. oh iya iya katanya ya. Mungkin karena umur aku tuh umurnya ini nggak sih, misalkan di saat kita punya pacar atau di saat kita menjalin suatu hubungan tuh lagi wah hot-hotnya gitu, kayaknya rasanya kan gitu, jadi mungkin kelihatannya jadi kayak ya mau nikah apa segala macam gitu. Tapi kalau ditanya aku pribadi mau nikah cepet apa enggak, aku nggak pernah, aku nggak mau bilang enggak, tapi aku juga Hmm, nggak mau jinx bilang iya mau gitu. Jadi oke, ya kalau misalkan emang udah waktunya ya ya udah, tapi kalau belum ya ya udah gitu. Jadi ya lihat aja apa oke, yang terjadi di depannya lah gitu. oke. Karena hari ini kan kita juga ingin merayakan hidup seorang Sivia Aziza yang sudah nggak mau dipanggil pakai Aziza ternyata, tapi gue kayaknya nggak mungkin nggak pakai Aziza karena kenalnya Sivia Aziza. Sivia. Dari dulu ya. Oke. Bener. Eh, 10 tahun ke depan deh, apa sih kalau boleh mengintip rencana yang kamu punya? Oh, 10 tahun ke depan. Udah pasti di musik. Apa namanya, kalau rencana aku udah pasti pengen banget punya konser sendiri gitu. Ya, Oke. insya Allahnya ini apa sih pandemi segera berakhir gitu. Aku pengen gitu ngerasain aku ada di panggung tapi penontonnya tuh real ada di depan mata aku Hmm, gitu kan. Itu kan rasanya akan berbeda gitu. Maksudnya kalau hmm, mau ngomongin energi gitu, energi yang ada di situ kan pasti beda banget gitu. Itu udah hmm, pasti konser sendiri gitu. Terus 10 tahun ke depan at least aku udah punya berapa album tuh. Aku pengennya sih kebayangnya ya, kan hmm, kita manusia cuma bisa berencana ya Om Dave gitu. Kayak hmm, hmm. pengennya sih udah punya 6 album gitu kali ya, 7 album gitu. Terus Oke. semuanya juga aku pengennya semua masih tetap aku tulis sendiri dan based on my experience gitu. Kayak aku pengen aja sih berkarya dengan jujur gitu, punya lagu nggak apa-apa gitu, aku nggak malu gitu untuk ngasih tahu orang oh ya ini lagunya tentang aku patah hati, oh ya ini lagunya tentang aku Hmm, naksir sama orang gitu, karena menurut aku hmm, apapun yang aku rasakan valid aja sih gitu. Jadi oke. kayaknya untuk 10 tahun ke depan nih selain konser aku pengen apa ya, pengen membangun diriku menjadi musisi yang memang beneran musisi gitu. Jadi nggak cuma Hmm, panggilan musisi doang, tapi emang beneran hmm. musisi gitu. Oh, I Gitu love what kali you ya. say. All feelings are valid. Aku suka Iya, sekali itu. Yes, yes. Karena kan kita kan, we are kan human beings ya. Berarti kan kita kan iya harus betul. harus we need to embrace all kind of feelings gitu. Iya. Mhm. Nah, tahun 2021 ini, secara garis besar, what are you Mhm. feeling the most? Hmm, aku bisa dibilang banyak banyak happy-nya sih kalau di Okay. 2021 ini gitu, karena aku bisa tetap konsisten bikin lagu. Maksudnya sesimpel Hmm. itu aja gitu ya, nggak usah muluk-muluk Ya. kayak wah aku udah begana begini, nggak usah. Maksudnya hal-hal kecil aja dulu, kayak aku masih bisa tetap bikin lagu, nulis lagu, nggak ada tuh kayak Hmm. writer's block dan lain-lain gitu. Hmm. Terus Hmm. abis itu
aku bisa tetap nyanyi walaupun kondisinya sekarang apa juga green screen gitu. Maksudnya Hmm. ya kan beda banget ya gitu. Hmm. Rasanya Hmm. nyanyi di green screen sama apa Live. namanya sama nyanyi beneran di stage live gitu. Terus abis itu aku masih bisa tetap bikin musik walaupun belum waktunya rilis, belum ada rilisan dan lain-lain, tapi aku masih bisa tetap apa ya kayak produktif gitulah intinya gitu. Itu bikin aku seneng sama aku bisa tetap deket punya hubungan yang baik sama orang-orang yang memang deket sama aku. Aku bisa quality time terus sama orang-orang yang memang deket sama aku gitu. Itu cukup bikin aku happy sih gitu. Jadi makanya aku bilang 2021 menurutku lumayan lumayan menyenangkan sih gitu. Maksudnya walaupun sekarang keadaannya masih pandemi dan lain-lain gitu, cuma kayaknya kalau dilihatnya dari kayak capek apa segala macam, kayaknya capek juga ya Om Dave gitu. Jadi yuk Hmm. kita coba lihat dari sisi yang happy-happynya deh gitu. Hmm. Yes, agree. Kalau mau dipikirin bosennya, lelahnya, menanti Iya, selesainya kapan ya, ya semua iya, merasakan itu ya. Tapi kita betul. tetap berusaha menjadi produktif aja gitu kan. Iya. Sabrina tadi nanya, Sivia pakai berapa cincin? Coba kasih lihat ke kamera dong, kamu cincinnya Oh, sama Sabri, kuteksnya. Aku tuh suka aku banget loh. Oh my aku masih God. banyak. Aku banyak hari 1, 2, 3, 4, 5. Aku suka My banget God. kuteks aku lucu kan warnanya ijo Iya. ijo tapi gelap gitu bagus ya. Oh my God. Heeh. Karena Aku boleh jujur, karena kan aku boleh jujur tricky gak gitu sih? loh Om Dave. Apa? Aku tuh nggak, aku tuh bangga sama nggak nyangka kalau kamu jadi perempuan sekul ini loh. Dulu tuh aku pikir kamu akan jadi gadis yang very girly gitu, you know, like a very feminine girl Iya iya gitu. iya. Gua nggak Iya nyangka iya ngeliat lo iya. di Instagram pertama. Oh my God, kenapa dia jadi sangat cool sekali ya? What happened? I wanna have what she's having. Aduh, aku Even malu ditanyain sama Sabrina ada berapa cincin. even kutek kamu aja keren banget. Astaga. Kak, karena kenapa aku rame di bagian tangan dan lain-lain? Karena kan kalau pakai hijab tuh lumayan tricky gitu loh stylingannya Om Dave menurut aku Hmm. ya gitu. Ya, Mungkin aku ya. belum expert banget dan lain-lain gitu. Hmm. Cuma hijab tuh tricky banget gitu Hmm. untuk Hmm. aksesoris dan lain-lain gitu kan. Ya, ya, betul, betul. Jadi kayak Tapi yes, yes. Nah, bicara mengenai styling, tapi kan tadi Sivia mengakui pakai hijab itu kan tricky. Gimana Sivia mm, mengakali untuk tetap berhijab dengan manis, tapi tetap bisa mm, stylish dan creativity outlet Sivia kelihatan di cara berpakaian Sivia. mm, oke. Sebetulnya konsep aku berpakaian tuh nggak macem-macem banget sih Om Dave. Aku juga Hmm. suka agak bingung kalau ditanya kayak, coba dong Sivia jelasin nih style Sivia kayak gimana dan lain-lain. Aku tuh main bingung karena bisa dibilang aku pakai apa yang aku nyaman aja sih gitu. Aku pakai Hmm. yang memang sekiranya, oh kayaknya bagus nih di gue gitu. Aku Hmm. nggak, aku bisa dibilang aku lumayan jarang banget ngikutin tren. Misal ya dari sebelum aku berhijab gitu. Hmm. Trennya sekarang lagi pakai off shoulder atau apa Hmm. Sabrina ya namanya atau apa gitu. Hmm. Hmm. Nah aku tuh nggak, aku bisa bilang aku nggak ngikutin sama sekali karena menurutku kayaknya bukan buat aku tren itu gitu. Okay. Jadi kayaknya dari situ sih aku bisa tahu Hmm. kayak aku harusnya kayak gimana berpakaiannya dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ditanya, aku suka banget kalau aku kelihatan lebih feminin tapi juga tetap ada maskulinnya gitu. Jadi Hmm. bukan yang girly, bukan Hmm. berarti girly itu jelek dan Hmm. lain-lain, tapi lagi-lagi kayaknya girly bukan untuk aku gitu. Tapi aku lebih suka dibilang feminine gitu. Kayaknya kalau feminine tuh kayak Hmm. lebih mature gitu kayaknya rasanya Hmm. gitu. Jadi Ya, ya, aku ya, lebih ya. suka dibilang kayak gitu feminine. Terus kalau girly kan kayaknya rasanya di kepala aku tuh kayak pink, Wow, ungu gitu ya. gitu loh Iya, warnanya, iya, 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 tutu iya. gitu. Iya, Kalau iya, iya. misalkan feminine tuh bisa tetap pakai celana tapi mungkin bisa pakai kayak stiletto atau kayak statement heels atau mungkin pakai boots heels gitu kayak Hmm. masih cantik gitu, masih perempuan tapi juga Hmm. ada kerennya gitu gitu loh maksud aku gitu. Iya,
Iya, Intinya setuju. ya makanya terus dari pemilihan warna juga aku tahu mana yang sekiranya memang cocok sama aku. Hijab aku nggak pernah ganti warna gitu, aku selalu warna hitam doang gitu karena menurutku warna hitam yang paling fit gitu sama sama fitur muka aku, Hmm, sama kulit warna kulit aku, terus juga hmm, dalam sehari kadang harus ganti baju 2-3 kali gitu ya biar gak repot dan masuk ke semua warna. Menurut aku hitam udah paling aman gitu. hmm. Oh iya ya, aku baru perhatiin Gitu. ya. Iya ya, warna hijab kamu selalu Mm-mm. hitam ya. Oh Mm-mm. yes. Hitam selalu. Oh, Mm. oh oke oke. Cerita dong, gimana pengalaman kemarin pemotretan foto cover digital untuk Bazar? Fotonya keren-keren Seru sekali. banget ya, seru banget. Oh, Thank you banget untuk Kak Mike, keren banget. Aku kayak wow, aku tuh nggak pernah banget ya dipakein baju warna-warni ya Om Dave. Aku nggak pernah banget. Em, nggak pernah banget yang namanya dipakai baju warna-warni terus kayak tiba-tiba nah aku tuh memang kalau misalkan untuk kayak semacam editorial fashion eh, editorial photoshoot gitu aku mm, tuh nggak apa-apa banget mau dipakein wah eyeshadow biru atau apa aku tuh mm, nggak apa-apa banget gitu mm, mm, terus kayak kemarin Kak Mike kayak kamu nanti pakai ini ya terus aku ngeliat warnanya kayak wow bukan warna gue hari-hari nih tapi kok ya seru banget ya gitu kayak dia bisa pakein aku baju yang gak pernahnya banget kebayang sama aku untuk aku pakai tapi ternyata pas di aku oh ternyata lucu juga ya gitu oh ternyata cocok juga pakai baju warna pink ketemu biru ketemu kuning gitu kayak oh ternyata gue bisa juga nih dipakein kayak gini dan maksudnya waktu aku kemarin foto sama Bazar yang aku suka adalah mm, apa namanya mereka tetap apa namanya kembaliin ke aku gitu apalagi masalah hijab gitu kayak terserah Via maunya hijabnya gimana mau yang slick gitu atau mau yang gimana gimana dan lain-lain gitu jadi kayak mm. aku tetap jadi diriku sendiri tapi kok somehow eh, agak agak berbeda ya gitu. Jadi Ya, seru ya, banget ya, aja ya, sih. ya. Keren, keren. Kalau teman-teman Gitu. belum lihat, bisa head on ke websitenya Bazar terus lihat foto-fotonya Sylvia. Bagus-bagus sekali buat aku. Bagus banget. You are very easy to direct juga. Kamu kan sangat luas di depan kamera kan. Jadi bergaya tuh Aduh, ya. yang bener aja Om deh. Iya ah. Oh. Oh. Oke, sekarang aku pengen tahu ini. Apa karakteristik yang paling kamu suka dari diri kamu, Via? Apa ya? Aku Hmm. bingung. Hmm, mungkin aku yang aku nggak bisa bilang aku lumayan bodoh amat, tapi aku lumayan bodoh amat sih kalau masalah penampilan atau Hmm. masalah apalagi di permusikan aku gitu kayak Hmm. aku lumayan bodo amat apa kata orang sih sebetulnya gitu Hmm. maksudnya aku tahu apa Oke, yang aku harus lakukan biar aku bodo amat gitu mungkin oke. itu kali ya aku suka dari diri aku gitu karena aku bisa bilang aku tuh insecure banget juga gitu loh orangnya insecurean gitu loh Hmm. kayak nanti gini nanti gitu nanti gini aku lumayan maksudnya aku lumayan dengar apa kata orang Hmm. tapi untuk beberapa hal ada yang aku kayak bodoh ah gitu dan itu Hmm. tuh terjadi di musik Oke. itu juga terjadi sama sama cara aku berpakaian gitu karena pakai hijab hitam setiap hari apapun itu acaranya itu tuh lumayan jadi pertanyaan orang-orang Om Dave kayak Oke. Oke. kenapa ya hitam terus gitu padahal kulitnya kayaknya putih bagus dipakein warna nude dipakein Hmm. warna putih mungkin Hmm. dipakein warna pink gitu aku yakin banget iya sih maksudnya akan kayaknya emang akan cantik semua warna kayaknya cantik untuk masuk ke segala jenis kulit gitu warna kulit gitu tapi kayaknya nggak untuk aku aja sih gitu aku kayaknya suka Oke. Hmm. suka karakter aku itu kali ya maksudnya ada tuh kayak gitu-gitunya tuh ada gitu. Oke. Itu isu yang menarik tuh, Sylvia mengakui di Brunch with Dave mengenai insecurities. Karena aku pikir Hmm. siapapun di usia manapun pasti punya yang namanya insecurities. Cuman di Hmm. generasi sekarang kan pembahasan mengenai insecurities itu kayaknya lebih lebih melek awal gitu. Yang aku pengen tahu Ya. apa yang Sylvia bisa kasih atau cerita ke teman-teman yang seumuran Sylvia, ke generasi Hmm. Sylvia berkenaan Hmm. mengenai dealing with insecurities. Hmm. 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 Sebetulnya aku nggak bisa bilang, aku nggak mau sotoy juga gitu loh. Kayak Hmm. aku nggak mau sok tahu, karena aku juga masih suka insecure.
untuk beberapa hal, apalagi gitu kayak aku masih suka membandingkan diriku dengan orang lain, kayak kenapa dia gini, gue enggak ya, gitu. Aku masih suka kayak gitu Om Dave. Ya, Tapi yang aku selalu eh, udah jangan apa segala macam, maksudnya orang-orang terdekatku juga selalu ingetin gitu, kayak intinya sih menurut aku bersyukur dulu aja sih gitu, kayak bersyukur sama apa yang aku punya sekarang gitu, sama apa yang aku hadapin sekarang gitu. Kayaknya jangan terlalu banyak, ya itu kali ya, jangan ngoyo gitu, jangan banyak mau, karena banyak mau itu yang, atau mungkin ekspektasi yang ada di kepala aku itu yang mungkin yang bikin aku insecure gitu. oke. Jadi sebetulnya ya udah aja gitu, bersyukur aja gitu sama apa yang aku punya sekarang. Aku bersyukur dengan musik aku bersyukur dengan uh, tubuh yang aku punya, aku bersyukur dengan hijab hitam aku, dengan pilihan aku untuk menggunakan hijab hitam setiap hari gitu. Jadi ya simpel kayak gitu-gitu aja kali ya gitu. Aku nggak punya cara yang gimana-gimana sih Om Dewi, karena aku pun masih insecure. Tapi at least aku tahu gimana caranya bersyukur aja sih gitu sama apa yang aku punya. Gitu. Karena buat aku juga at a certain level insecurities itu bisa bikin kita lebih sehat ya, karena kita jadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman, iya kan ya? Bener nggak sih Sylvia ya? Betul. Yes. And we learn something new about ourselves. Iya, dan kadang menurut aku insecure juga dibutuhkan sih gitu, biar kayaknya biar nggak terlalu sombong aja sih gitu sebagai manusia gitu sih. Kalau nggak ada kalau nggak ada, maksudnya rasa insecure sama sekali kan menurut aku juga bahaya sih gitu. Kayak kayaknya juga kayak ya manusia aja nggak sih gitu, memanusiakan manusia gitu, kayak nggak apa-apa kok insecure, tapi at least jangan berlebihan kan gitu. Ya, betul. Betul. Tuh, insecure tuh nggak apa-apa, teman-teman sekalian ya. Jangan berlebihan. Justru dengan insecure kita belajar jadi memanusiakan manusia. Aduh, cakep. That's a very nice quote. Di wawancaranya Sylvia di digital cover kita juga Sylvia membahas mengenai keseimbangan antara sedih, susah, senang. Nah, have you find that balance? Iya. Bisa bilang iya kali ya gitu. Maksudnya itu kan semua kan balik lagi kayak how to control ourselves aja sih gitu. Kayak gimana aku kontrol rasa sedih aku, rasa senang aku, rasa marah aku, kayak gitu kan gitu. Jadi ya walaupun aku juga masih usaha banget gitu untuk kontrol diri aku sendiri gitu, karena menurut aku itu juga sulit. Tapi ya tapi at least aku bisa tahu gitu takarannya semananya gitu loh Om Dave. Karena kan itu butuh ya gitu. Nggak bisa tuh kayak cuma asal kontrol, tapi sebetulnya aku juga linglung, aku juga confused gitu. Nah, untungnya nggak kayak gitu. Kalau misalkan dibilang sekarang udah lumayan balance belum Sylvia apa segala macam, kayaknya sih udah ya gitu. Kayaknya sih udah, maksudnya ya cukup aja gitu sekarang tuh, bukan yang aku bilang kayak oh gila aku udah dewasa banget, udah begini dan lain-lain. Enggak, masih jauh banget gitu. Cuma aku udah ngerasa cukup aja gitu sekarang gitu. Untuk kontrol aku udah bisa kontrol beberapa emosi yang aku punya gitu. Karena kalau dulu tuh bisa dibilang aku tuh lumayan ngasal banget gitu loh Om Dave. Bener-bener kayak nggak bisa kontrol perasaan yang aku punya gitu. Jadinya malah wah marah terus atau ngambek terus, nggak jelas gitu. Apa yang terjadi sehingga akhirnya Sylvia belajar untuk mengendalikan perasaan tersebut, Sylvia? Apa yang terjadi? Banyak mengenal orang. Gitu. Banyak mengenal orang, banyak berkomunikasi, berinteraksi sama orang lain gitu. Karena kan itu juga bikin aku melek. Maksudnya bikin aku jadi kayak oh gitu. Maksudnya membuka diri untuk lebih lihat kayak apa ya gitu, kayak apa ya di luar tuh, kayak apa sih gitu, orang-orang tuh kayak apa sih gitu. Karena kan selama ini aku selalu kayak bisa dibilang aku yang selalu jadi sorotan gitu, aku yang dilihat orang gitu. Aku selalu mikir gimana ya caranya biar gue gitu kan. Aku nggak pernah iya gitu, maksudnya aku nggak pernah gitu lihat sekitar gitu, ngelihat orang lain gitu. Aku tuh nggak pernah gitu, dan bukan nggak pernah, sebetulnya ada kesempatannya, tapi mungkin aku belum mau gitu loh Om Dewi. Sekarang aku lebih
apa ya, coba lihat orang, coba berinteraksi sama orang lain gitu. Itu membuat aku lebih melek gitu. Itu dibutuhkan menurut aku, gitu. Yes. Berarti kamu very observant ya. Eh, harus kali ya gitu. Kalau dulu aku bisa bilang aku gila ignorant total gitu, tapi kalau sekarang kayaknya udah lumayan berkurang tuh yang namanya. Ada itunya udah agak berkurang, jadi udah lebih kayak yuk gitu, mau yuk gitu kan. Masalahnya cuma mau apa enggak ya Om De. Kalau sebetulnya Yes. kesempatannya ada gitu, ada kok waktunya Mm-mm. gitu untuk melihat orang lain, untuk berinteraksi. Dulu aku bodoh nggak mau gitu, kalau sekarang kayak Mm. yuk mau yuk gitu. Oke, tuh ya. Yuk, mau yuk Sivia yang sekarang. That's nice. That's nice. That's nice. Yes, sabar ya teman-teman semua dari tadi kan tinggalkan di kolom komentar minta Sivia nyanyi, minta Sivia nyanyi. Iya, sabar. Nanti kita minta Sivia nyanyi. Cuman saya masih punya beberapa pertanyaan nih buat Sivianya ya. Sabar ya, fansnya Sivia ya. Oh, ya, sabar. Nah, bicara lagi mengenai musik, Sivia. Oke, karena kan kamu independent, apa Ya, biggest challenge yang kamu rasakan as an independent artist? Dan oke. challenge-nya sama, kan itu downside, sama keunggulan yang menjadi a Oke, free artist. oke. Aku bisa jelasin keunggulannya dulu kali ya. Kayak keunggulan Ya, aku bisa bikin apapun yang aku mau gitu. Ya bukan oke. berarti kalau ikut label aku nggak bisa bikin apa yang aku mau gitu. Tapi kalau aku Hmm, itu tuh kalau secara independen itu tuh kayak semua tuh on me gitu loh, Om Dave. hmm, Apalagi ya, dari segi musiknya gitu. Kayak aku yang bertanggung jawab gitu di musik aku gitu. Di hmm, cerita yang ada di musik aku gitu. Aku yang hmm, bertanggung jawab gitu. Dan itu menyenangkan, aku bisa explore lebih. Gila, liar hmm, banget Om Dave. Explore-nya hmm, gila banget gitu. Kalau dari hmm, segi musik. Tapi kalau itu keunggulannya gitu. Tapi kalau apa namanya challenge-nya dan lain-lain, ya aku harus bikin tim sendiri. oke. Yang menurut aku susah banget bikin tim. Hmm, Terus aku harus apa namanya harus bisa gitu, apa namanya kooperatif gitu sama sama tim aku. Terus aku bisa kooperatif sama diri aku juga gitu, kayak yuk karena kan aku yang bikin gitu, walaupun memang ada manajerku dan ada tim aku yang ngurusin bisnisnya gitu, tapi kan aku juga nggak boleh idealis banget gitu loh Om Dave. Aku juga hmm, harus lihat gitu peluang bisnisnya seperti apa di permusikan aku dan lain-lain gitu. Nah itu tuh aku lumayan apa ya, aku lumayan ancur-ancuran deh tuh usahanya untuk kayak yuk biar biar ngerti yuk ini tuh ada bisnisnya juga loh, nggak bisa nih lo hmm, cuma apa namanya ngurusin musiknya doang, lo stay sama idealis lo, nggak bisa tuh gitu. Nah itu tuh hmm, lumayan challenging gitu. oke. Oke. Itu kali challenge. Ya, sebagai seniman harus 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 bisa jadi bisnismen juga katanya gitu ya. Sementara Benar, rata-rata benar, rata-rata kan seniman tuh senengnya ya hati aja gitu ya. Artnya benar. aja yang Nah, dipikirin ya. benar gitu. Yes, Terus kayak yes, masalah yes. timeline gitu. Mungkin kalau misalkan di label kan udah jelas, kayak pokoknya segini udah harus Oke. rilis dan lain-lain. Kalau misalnya emang nggak bisa, mungkin lo bisa bantu orang lain dan lain-lain gitu. Ya cuma ini balik lagi kan kayak ya idealisnya aku aja gitu, sotoy-sotoynya aku gitu, kayak eh, tanggal segini tuh udah harus rilis gitu. Tapi belum Oke. ada mood untuk nulis lirik gitu. Nah itu kan susah ya gitu. Itu challenge-nya sebetulnya. Eh, Oke. aku harus, tapi aku juga harus tanggung jawab gitu sama pilihan aku untuk berdiri secara independen gitu. Jadi mungkin challenge-nya lebih kayak gitu-gitunya kali ya Om Dev gitu. Oke. Oke. Tapi minimal challenge yang kemarin Sivia rasakan bahwa, aduh aku sebagai penyanyi tapi belum ada karyanya, itu udah berhasil dilompati ya. Itu udah Karena Love berhasil, Spell sudah alhamdulillah. hadir ya Sudah kan. Dan hadir. Betul. responsnya juga baik sekali, ya kan, dari Alhamdulillah. penggemar-penggemarnya si Via, ya toh. So, tick Alhamdulillah. that from the checklist, kan? Yes, I'm happy for that achievement. Thank you Om Dev. Uh, 2021, kalau si Via bisa lukiskan dalam satu kata, apa pilihan katanya?
seru. Oke. Menurutku seru banget. Menurutku seru banget karena kayak semua nano-nano aja gitu loh, Om Dave. Aku merasakan banyak hal. Ya walaupun yang dominan memang happy-nya gitu, tapi kayak banyak banget ya yang kayak mengoyak-ngoyak hati aku gitu. Itu banyak sebetulnya. Eh, kayak lucu banget ya 2021 tuh lucu banget gitu. Maksudnya mau itu momen di musik, mau itu momen di apapun itu momennya ya gitu, love life dan lain-lain kayak lucu banget ya gitu kayak kenapa ya gitu Yeah, bisa bisa I bisa love that. gini ya gitu 2021 gitu. Jadi menurut aku kayak ya, ya seru deh gitu. Yes. Tuh, we'll cheers to that. Oke, untuk menutup Brunch with Dave bersama Sivia kali ini, Ya. kita akan luluskan permintaan teman-teman. Sivia boleh nyanyi sedikit lagu apa aja yang muncul di Oke. hati Sivia hari ini untuk yang menyaksikan di live Instagram kita dan juga nanti nonton di YouTube. Oke. Mungkin aku akan nyanyi single aku yang paling baru kali ya, yang baru rilis Februari kemarin. Ah, aduh, nyanyi pagi-pagi. Tak kusangka hati terasa senang, senyum gigimu pelipur laraku. Denganmu sayang, sedihku tak terasa lama. Kau punya semua yang ku suka. Biar ku bertanya apa ku jatuh cinta. Bravo! Terima kasih, Om Dave. Always a pleasure talking and seeing you. My God, banyak cinta Terima untuk Sivia. kasih, Om Dave. Sehat-sehat selalu ya sayangnya. Terima kasih. Terima kasih, Om Salam Dave. mama ya. Salam mama ya. Pasti aku salamin. Terima kasih Yes. semua yang sudah nonton. Teman-teman, thank you for watching. Selamat menikmati akhir pekannya semua. Happy Bye weekend. everyone.